Pemirsa yang kami kasihi, hari ini ada berita yang penting bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus yang telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, bahkan untuk orang yang tidak pernah dikenalnya. Sekarang ada hidup yang berpengharapan untuk menerima keselamatan yang tersimpan di surga bagi kita, karena kita mempunyai iman menantikan keselamatan itu pada akhir zaman. Tinggallah iman, pengharapan, dan kasih, tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman, harap kasih, yang terbesar ialah kasih. Iman suatu yang indah, iman suatu yang indah. Dengan iman gunung dapat pindah, bunga layu segarlah. Iman suatu yang indah, iman suatu yang indah. Dengan iman gunung dapat pindah, bunga layu segarlah, bunga layu segarlah. Iman suatu yang indah. Pengharapan pun indah, pengharapan pun indah, yang memberi kekuatan dalam duka, nyanyi terus sampai menang. Pengharapan pun indah, pengharapan pun indah, yang memberi kekuatan dalam duka, nyanyi terus sampai menang, nyanyi terus sampai menang. Pengharapan pun indah. Kasih suatu yang indah, kasih suatu yang indah. Karena kasih beban jadi ringan, kasih bawa bahagia. Kasih suatu yang indah, kasih suatu yang indah. Karena kasih beban jadi ringan, kasih bawa bahagia, membawa bahagia. Kasih suatu yang indah. Iman, harap kasih, semuanya membawa bahagia. Iman, harap kasih, ketiganya terus lamanya. Yang terbesar ialah kasih, terbesar ialah kasih. Yang terbesar ialah kasih, terbesar ialah kasih. Sekali lagi perihal kasih, bahwasanya kasih telah nyata lewat pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Kalvari untuk melepaskan umat manusia dari segala belenggu dosa. Sebab itu, serahkanlah dirimu kepada Dia yang dengan kasih karunia telah membenarkan kita sekalian dengan cuma-cuma melalui penebusannya di kayu salib. Kasih-Mu kini telah
nyata Tuhan ku alami di dalam hidup ini. Lewat pengorbananmu dan salib di Kalvari, oh ya, semuanya untukku. Lepaskan kami ini dari dosa, jauhkanlah kami dari sengsara. Sucikan kami Tuhan dari noda dunia. Oh ya, ku puji namamu. Adakah takut di antara kita? Jalanlah bersama Yesus Tuhan. Lepaskan semua beban di hatimu, serahkanlah semuanya padanya dan sembah Dia selama-lamanya. Lepaskan kami ini dari dosa, jauhkanlah kami dari sengsara. Sucikan kami Tuhan dari noda dunia. Tuhan, ku puji namamu. Adakah takut di antara kita? Jalanlah bersama Yesus Tuhan. Lepaskan semua beban di hatimu, serahkanlah semuanya padanya dan sembah Dia selama-lamanya. Adakah takut di antara kita? Jalanlah bersama Yesus Tuhan. Lepaskan semua beban di hatimu, serahkanlah semuanya padanya dan sembah Dia selama-lamanya. Serahkanlah semuanya padanya dan sembah Dia selama-lamanya. Karena itu, agungkanlah Dia karena kasih-Nya yang hebat atas kita semua dan kesetiaan Tuhan yang selama-lamanya. Betapa agung nama itu di seluruh bumi, karena nama itu memberi keluputan dari maut. Agungkanlah Dia yang tidak akan pernah berlaku curang dalam kesetiaan pada kasih-Nya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuka cita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi.
diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Selamanya Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Selamanya Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Para pemirsa di rumah, serta saudara seiman dalam kasih Kristus. Selamat malam, selamat tahun baru 1994. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kita, menyertai saudara di tahun baru ini. Renungan firman Tuhan malam ini terdapat dalam kitab Mazmur 37 ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Yang menjadi pokok renungan firman Tuhan malam ini adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Suatu ajakan yang sangat indah agar kita semua mau menyerahkan hidup kita masing-masing kepadanya. Dengan anugerah Tuhan kita sudah merayakan Natal dan kini kita memasuki tahun yang baru. Banyak orang bertanya, apakah yang akan mereka alami di dalam tahun ini? Apakah keberuntungan, keberkatan, kesuksesan, atau kesusahan, kesulitan, kegagalan, atau kematian? Semua itu masih merupakan suatu tanda tanya yang besar. Memang tidak ada seorang pun yang mengetahui akan hari esok. Hari esok adalah rahasia Allah. Karena segala sesuatu ada di dalam tangannya. Satu hal yang harus kita sadari, bahwa di dalam tangannya terletak segala nyawa yang hidup dan nafas setiap manusia. Hidup di dunia ini penuh dengan bahaya dan ketakutan. Tahukah saudara bagaimana kita dapat mengatasi dan menang dari ketakutan itu? Alkitab berkata bahwa ketakutan hanya dapat dikalahkan oleh firman Allah. Jiwa yang asing akan firman-Nya merupakan tanah subur untuk rasa takut bertumbuh. Lalu rasa takut itu akan mengikat dan menyiksanya. Namun jiwa yang beriman akan firman Allah dapat mematikan rasa takut itu. Percayalah akan firman-Nya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka saudara akan menang dari segala ketakutan. Berbahagialah orang yang menyerahkan hidupnya kepadanya. Karena Alkitab berkata di dalam Yesaya 45 ayat 2, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan
palang-palang besi. Dan di dalam Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Demikianlah janji Allah yang sangat indah, yang dijanjikan kepada setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepadanya. Allah menjamin janjinya. Janji manusia bisa gagal, tapi janji Allah tidak pernah gagal. Alkitab berkata dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Menyerahkan hidup kepada Tuhan berarti kita hidup menurut kehendaknya, bukan lagi kehendak sendiri. Rasul Paulus berkata, aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Maukah saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Pergunakanlah waktu yang masih ada ini. Jangan mengeraskan hati. Serahkanlah sekarang hidupmu kepadanya. Karena sesungguhnya waktu ini adalah waktu yang berkenan. Dan hari ini adalah hari keselamatanmu. Kiranya renungan firman Tuhan malam ini ada tempat di hati saudara. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melaksanakan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai saudara selamanya. Amin. Dengarkanlah pemberitaan firman Tuhan sore hari ini dan lakukanlah, supaya kita sama seperti orang yang arif bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu yang teguh, yang tidak akan roboh oleh angin dan topan. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, mereka seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir, yang akan roboh dan hebat kerusakannya pada saat hujan dan banjir datang. Yang dengar kataku terang dan jelas, yang dengar kataku terang dan jelas, berbuat tak mau, berbuat tak mau, buat si bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir yang lemah. Bila hujan turun air membanjir, dengan dahsyat taufan menyeru, ku memukul dan menggoncang rumah dan mencobanya, dan rebah, rebah, dan hebatlah runtuhnya. Yang dengar kataku terang dan jelas, yang dengar kataku terang dan jelas, mengamalkannya, mengamalkannya, bak si arif yang mendirikan rumah di atas batu yang teguh. Bila hujan turun air membanjir, dengan dahsyat taufan menyeru, ku memukul dan menggoncang rumah dan mencobanya, tak tergoncang, tak tergoncang, karena alasnya batu teguh, karena alasnya batu teguh, batu teguh. Akhirnya, pemirsa yang kami kasihi, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang telah percaya. Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya,
supaya di tempat Dia berada, di situ pun kita berada. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Pujilah dan berilah hormat bagi Yesus yang datang untuk segenap umatnya. Amin.